Selamat malam semuanya, besti-besti cuan. Gimana kabarnya nih? Udah hari Jumat lagi. Pada lagi di mana? Udah pulang atau masih pada nongkrong? Oke, kita mau mulai live malam ini ya. Jadi kalau kita lihat IHSG ini lagi masuk area sideways-nya di ranging 6990 sampai 7090. Nah, biasanya nih kalau IHSG lagi sideways, kita harus jeli nih cari saham-saham mana yang punya pattern arah-arahnya tuh ke bullish. Nah, makanya malam ini kita mau undang satu kokoh yang sering cuan nih kayaknya nih buat kasih info ke kita, kasih ke kita tips and trick cari saham-saham yang arahnya ke bullish. Nah, sekarang sebentar aku invite dulu ya kokonya yang sering cuan ini. Oke. Halo, Nah, halo kok. halo Kak Selamat Amel. malam. Halo malam, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Iya. Kok Nasan gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat, baru recover aja dari sakit ya. Jadi minggu lalu kena juga tuh kayaknya COVID sih. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang udah fit lah ya. Udah oke. Coba ya nggak ada ngebas lah suaranya lah ya. Jadi memang ada batuk Oh, dikit. Coba ya udah sehat lah. Puji Tuhan. udah sehat ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai malam ini ya kok ya. Boleh boleh banget. Iya. Nah, malam ini kita mau sharing nih sama besti-besti cuan kok soal mengenal bullish pattern. Nah, sebelumnya buat besti-besti cuan, kita malam ini ada bagi-bagi cuan coin senilai 300k untuk 3 orang. Caranya tuh gampang banget. Screenshot IG live ini, lalu post di story kalian. Jangan lupa tag cuan juga toko cuan lagi. Gitu. Oke. Nah, kita mulai kok. Boleh gak kok cerita dikit ke teman-teman nih pengertian dari bullish pattern tuh apa sih kok sebenarnya? Oke, bullish pattern itu sebenarnya adalah semacam pola pergerakan harga, ya, di mana suatu harga itu berpotensi untuk melakukan dua hal. Yang pertama itu adalah berpotensi untuk reversal, jadi dari yang sebelumnya bearish, ya, sebelumnya arahnya turun, itu menuju ke area bullish, gitu ya. Atau yang kedua adalah suatu harga itu berpotensi untuk lanjut naik nih ke depannya. Ibaratnya harganya udah naik sekian persen, tapi bisa lanjut naik lebih tinggi lagi. Jadi kurang lebih itu adalah pengertian dari bullish pattern itu sendiri. Jadi ada dua hal, yang pertama dari sisi reversal, kemudian yang kedua adalah dari sisi continuation, yang berarti dia melanjutkan kenaikan yang sebelumnya sudah terjadi atas pergerakan harga itu. Oke, terus ini pasti bullish pattern tuh ada pola-polanya ya kok ya? Yes, nah Macam-macam sebenarnya ya kalau aku lihat. menariknya adalah di trader luar negeri itu ada trader yang memang melakukan riset atas pola pergerakan harga tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa cek itu ada di namanya Charles Bulkowski kalau nggak salah, dia itu membentuk sebuah riset gitu ya atas pola pergerakan harga yang sudah terjadi. Teman-teman bisa cek nama websitenya adalah thepatternsight.com kalau nggak salah. Nah, jadi tuh di sana dia riset tuh, misalkan dari pola pergerakan harga ini nih, ya itu potensi upside-nya berapa persen, kira-kira yang memang possible untuk tercapai gitu. Terus kemudian ada juga diukur dari winning rate-nya itu berapa persen. Nah, jadi nanti di sana teman-teman bisa cek lebih lanjut tuh, lebih detail. Wah, kira-kira tapi baik lagi ya, ini beda market ya. Itu kalau misalkan terjadi di market luar negeri. Kalau market di Indonesia tentunya ya ada beberapa penyesuaian lah, adjustment yang memang teman-teman harus alami sendiri ya dalam perjalanan trading teman-teman semuanya. Jadi based on experience juga sebenarnya harus di-combine. Oke. Nah, kalau aku baca-baca dikit ya kok ya, kalau bullish Hmm. pattern maupun bearish pattern itu kan pasti ada polanya ya. Nah, Yes. mau nanya kok, biasanya nih bullish pattern yang polanya tuh gampang dikenalin tuh apa aja kok? Oke, untuk bullish pattern ini aku identify dulu dari reversal ya. Kalau reversal pasti teman-teman pernah lihat lah ya, itu pola seperti double bottom. Jadi gampangnya itu adalah pola yang berbentuk seperti huruf W ya. Huruf W seperti itu. Nanti akan kita coba cek juga contohnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah inverted head and shoulders. Ya, jadi inverted head and shoulders gampangnya adalah seperti huruf W, cuma di tengahnya itu kayak ada satu lengkungan lagi gitu. Jadi ibaratnya tiga gerakan, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya konsepnya Oke. gampang teman-teman ya. Kenapa sih dibilang double bottom itu adalah reversal? Jadi gampangnya seperti ini ya. Ketika suatu harga bergerak turun, gitu ya, dia kan nggak mungkin akan bergerak turun terus-menerus, gitu ya. Pasti akan ada pantulan-pantulan, ibaratnya kita sebutnya sebagai technical rebound, gitu.
Dan kemudian double bottom ini terjadi ya ketika di bottom kedua, ya ibaratnya dia sudah tidak membentuk lagi pola pergerakan downtrend. Gitu. Jadi ibaratnya pertama dia udah rebound nih, ya. Terus kemudian di yang kedua dia itu nggak membentuk yang namanya lower low. Nah, jadi di sana baru dibentuk reversal. Jadi konsepnya seperti itu. Kenapa dibentuk reversal? Ya karena sudah ada perlawanan ibaratnya dari pola downtrendnya itu dia sudah mulai ada tanda-tanda mau selesai. Gitu. Dan artinya adalah dia akan terjadi rebound yang namanya jangka pendek. Nah, itu disebut reversal pattern. Dan kemudian ya, itu terkait reversal ya. Kalau misalkan continuation pattern yang biasa terlihat ya lebih ke arah ascending triangle gitu ya. Ada cup and handle, ada symmetrical triangle, kemudian ada juga um, inilah ya bullish falling wedge gitu ya, bullish pennant dan segala macamnya. Nah, itu memang dalam prakteknya itu memang nggak bisa teman-teman sehari langsung lihat gitu ya langsung ketemu, nggak bisa. Jadi teman-teman harus belajar juga namanya chart ya. Jadi teman-teman belajar menggambar chart gitu ya, tarik garis sehingga teman-teman ketemu nih, oh ini toh contoh yang dimaksud, kurang lebih seperti itu. Nah ini aku coba share sedikit ya. Jadi di sini ada aku coba ini kelihatan nggak ya? Nah aku nggak tahu nih semoga kelihatan. Nah Lumayan, ini aku sambil ya aku pegang HP-nya ya. Jadi inilah contohnya continuation pattern ya. Kalau teman-teman lihat di situ ada falling wedge, terus udah gitu ada bullish rectangle, bullish pennant dan segala macam. Nah, ini adalah contoh continuation. Artinya adalah dia akan melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi yang dari sebelumnya naik gitu ya, dia akan melanjutkan kenaikannya. Kurang lebih seperti inilah patternnya gitu. Nah, sebenarnya yang menarik adalah otomatis karena dia melanjutkan kenaikannya, maka harusnya diawali oleh dia naik dulu. Ya, diawali oleh pola uptrend, terus kemudian dia koreksi dulu sedikit gitu ya, koreksi, dan kemudian dia ketika breakout dia melanjutkan kenaikannya dengan target harga itu adalah sepanjang tiangnya atau 2/3 dari tiangnya. Jadi berdasarkan pengalamanku dan teman-temanku juga, itu kurang lebih kenaikannya akan sepanjang tiangnya dan kurang lebih 2/3 dari tiangnya. Jadi inilah contoh-contohnya, ada falling wedge, rectangle, pennant ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah lebih ke arah tipenya aja. Ya, kalau misalkan falling wedge gitu kan, dia tuh bawahnya ya, trendline bawah kalau teman-teman lihat di sini itu dia menuju ke bawah tapi makin lama tuh makin ketahan. Nah, kalau bullish pennant itu beda. Bullish pennant itu bawahnya itu dia udah mulai naik tuh, kayak ibaratnya dia nyempit, kayak segitiga nyempit. Oke. Nah, terus kurang lebih bullish pennant tuh sama symmetrical triangle itu kurang lebih mirip lah. Nah, terus kemudian ada sebenarnya namanya bullish rectangle. Jadi dia dari naik gitu ya, terus kemudian dia sideways stagnan, berbentuk box gitu, terus kemudian dia breakout lagi. Nah, itu adalah contoh yang continuation. Jadi memang ada banyak nih, dan memang dalam perjalanan teman-teman memang harus pelan-pelan gitu ya. Jadi nggak bisa langsung satu gambar langsung jadi gitu. Karena memang ada beberapa kriteria ketika teman-teman menggambar itu memang harus dipenuhi gitu. Jadi ada beberapa minimal dua garis yang terhubung gitu ya. Terus kemudian juga ada beberapa pantulan lah yang memang harus dipenuhi. Oke, jadi paling pertama, paling enggak tuh teman-teman harus ngerti chart dulu ya kok ya. Yes, Ngerti benar chart, banget. terus belajar technical, belajar Itu ya sama ini sih identifikasi tren dulu ya. Karena di awal ketika teman-teman mau menggambar gitu ya, ini kan teman-teman harus tahu dulu tren saat ini sebenarnya yang terjadi itu masuk ke tren yang mana gitu ya. Apakah sedang downtrend, uptrend ataupun sideways. Kalau misalkan sideways biasanya terjadi adalah jarang nih membentuk pattern-pattern seperti itu gitu. Biasanya sih diawali oleh uptrend dulu atau downtrend dulu ya, terus kemudian dia ada koreksi sebentar gitu ya, dan itu berbentuk pattern. Nah, itu teman-teman bisa lirik tuh yang seperti itu untuk dijadikan kesempatan, wah ini bisa cuan atau enggak gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara pattern, kita bicara teknikal, bicara chart juga ya kok ya. Nah, kalau kita ngelihat nih, kalau kita bicara chart nih, buat baca pattern itu baiknya tuh di time frame yang berapa kok? Oke. Untuk hal tersebut ya itu harus teman-teman sesuaikan dengan tujuan trading teman-teman semuanya dulu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman trading dengan tujuan scalping nih, oke, maka time frame yang teman-teman gunakan itu haruslah daily ke bawah. Ya, jadi misalkan kita identifikasi dulu daily-nya trennya seperti apa, terus kemudian teman-teman baru bedah chartnya tuh ya. Kalau misalkan time frame 4 jam, 1 jam dan 15 menit. Nah, teman-teman cari tuh di sana apakah ada pattern yang memang bisa mendukung untuk teman-teman entry. Gitu. Jadi kalau misalkan itu sudah valid dan cukup oke, patternnya breakout gitu ya, maka teman-teman bisa coba untuk entry. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman memang tipenya adalah swinger ya, swinger itu berarti ya kurang lebih time frame-nya
mingguan lah ya biasa ya, 2 minggu, 1 minggu gitu ya untuk teman-teman entry dan exit. Maka teman-teman time frame yang digunakan adalah lebih ke weekly dulu ya. Dari weekly teman-teman identifikasi tren, terus kemudian teman-teman cari deh memang ada nggak pattern-pattern yang terbentuk di time frame chart daily. Nah kalau misalkan ketemu ya sudah berarti itu bisa dijadikan opportunity untuk entry gitu. Jadi tergantung teman-teman mau trading dengan apa dulu nih, karena beda cara masuk, beda juga cara keluarnya. Oke, kalau gitu kok boleh nggak kita bedah aku ada ngelihat satu saham yang cukup menarik ya. Sebenarnya sih ada Yes. dua lah. Ada dua saham yang cukup menarik buat aku nih di beberapa hari Hmm. ini. Salah satunya tuh ada MPPA sama ada Jaya Konstruksi atau Jekon. Oke. Nah, Bentar ya. boleh Sampai. boleh kita bedah sedikit ya, mungkin di saham antara saham Yes. itu. Nah, di salah satu saham itu tuh terdapat bullish pattern nggak ya kok ya? Kalau Nah, kok lihat nih. oke. Mungkin jadi bisa kita sambil belajar. Oke. Nah, ini aku ada screen dulu ya. Nah, semoga kelihatan teman-teman ya. Di sini aku coba zoom. Nah, sebenarnya ini contoh chart MPPA ya. Teman-teman di sini bisa lihat apa yang terjadi. Di sini adalah kita pertama identifikasi trennya dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari sini, aku identifikasi tren, ini berarti otomatis trennya adalah downtrend ya, karena dia konsisten membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low ya, dan seterusnya. Nah, tapi yang terjadi, teman-teman lihat di bagian yang sini ya. Oke, di bagian sini. Oke. Nah, teman-teman lihat di bagian garis merah di sini ya. Ini adalah titik di mana ya saham MPPA ini itu tidak membentuk lower low lagi. Oke. Jadi dia di sini aku tandain ya. Di sini dia membentuk B1 ya, terus kemudian di sini masih membentuk lower low ya. Nah, tapi di sini dia sudah tidak membentuk lower low. Ya, jadi di sini dia sudah membentuk yang namanya higher low. Jadi ibaratnya di sini tuh udah ada tanda-tanda awal nih. Oh, wah, si MPPA ini ternyata sudah mulai kuat nih trennya. Jadi dia dari sebelumnya downtrend gitu ya mulai ketahan. Dan di sini mulai ada perlawanan nih. Ya, tandanya apa ya? Tandanya dia sudah tidak membentuk lower low lagi, tapi malah mulai membentuk higher low. Oke. Dan kemudian apa yang terjadi di sebentar. Oke, di tanggal, bentar ya, aku cari dulu. Nah, di tanggal 14 November ya, di tanggal 14 November chartnya breakout teman-teman ya, teman-teman lihat ya di tanggal 14 November di sini ya, dia breakout dengan volume yang cukup masif ya di atas rata-rata 20 hariannya. Dan kalau teman-teman lihat dan teman-teman gambar gitu ya, ini adalah pattern namanya inverted head and shoulders ya. Jadi di sini sudah breakout di tanggal 14 November ya. Kalau misalkan teman-teman belajar yang namanya chart pattern, untuk inverted head and shoulders itu targetnya diukur dari mana? Itu adalah dari panjang headnya. Oke. Dari headnya teman-teman pakai infoline aja, teman-teman ukur ke sini ya, terus kemudian teman-teman copy deh ke titik dia breakout. Maka kurang lebih hari ini pas banget targetnya tercapai di sekitar 210 ya. Kalau teman-teman lihat, that's why kalau teman-teman lihat gitu ya, secara closing candlestick-nya itu kayak ya nggak bisa dibilang bullish ya, karena dia ketahan. Dia membentuk weak candle kayak gitu. Karena memang targetnya sudah tercapai dan sekitar area 210 ini juga merupakan area ini ya, apa namanya? Area resisten yang memang cukup kuat kalau teman-teman lihat. Jadi itu contohnya, dan kemudian apalagi bisa teman-teman lihat adalah volume ya. Teman-teman lihat di sini di bawah ya, ini aku pakai volume, jadi simple aja, aku nggak pakai indikator apa-apa ya, cuma pakai candlestick, trend identification dan juga volume ya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh mulai ada peningkatan volume, yang artinya adalah memang ada peningkatan aktivitas transaksi di MPPA gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, ketika harga naik dia volumenya gede, terus kemudian ketika harga koreksi dia volumenya kecil, itu adalah juga tanda-tanda bahwa dia akan mau bullish nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk MPPA ini memang udah aku tradingin juga beberapa kali ya, jadi sempat aku swing juga ketika dia breakout gitu ya di sini, sama aku jadiin untuk menu day trade. Kemarin kalau nggak salah ya, ketika dia breakout, ini kan juga ada pattern sebenarnya ya. Ketika ada breakout pattern kecil di sini ya, di sini juga kalau teman-teman lihat ada kurang lebih kayak bullish pennant yang berhasil breakout kemarin. Ya. Yes, kecil. Jadi udah aku tradingin juga kurang lebih 2 kali lah ya. Dan udah ya lumayan lah cuan di kala market yang tidak menentu kayak gitu.
Oke, Koko kurang cuan lebih lagi kayak ya gitu ya. pokoknya ya. Amin. Oke, oke. Terus satu lagi, itu kan tadi kita ngelihat salah satu contoh langsung saham yang punya bullish pattern IHRS Yes, ya, inverted head and shoulder. Nah, yes. tadi sama salah satu lagi yang aku ada mention Hmm, Jaya Konstruksi atau Jekon. Nah, itu juga kayaknya oke. kalau aku lihat itu kayaknya dia juga ada membentuk satu bullish pattern, tapi mungkin dari Koko bisa apa ya, Kasih ceritain insight lagi lah deh. ya. Oke, Iya, kasih insight lagi. Apa bener sih gitu? oke. Nah, udah kelihatan ya skripnya. Oke, balik lagi pertama apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah identifikasi tren terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini teman-teman lihat ini adalah contoh chart JKON. Kalau teman-teman lihat kita identifikasi dulu trennya. Jadi memang yang terjadi di sini adalah pertama dia downtrend dulu ya. Dia pertama downtrend, cuma Indian di sini ini mulai ketahan. Di sekitar area sini ya. 150-an ya. Oke, di sekitar 150-an dia ketahan. Dan kemudian apa yang terjadi di sini dia membentuk pattern juga ya. Pattern yang namanya adalah double bottom memang ya. Oke. Ini double bottom kecil di sini di sekitar area 160 ya yang berhasil terbreakout kalau teman-teman lihat. Oke, breakoutnya kapan? Ini breakoutnya kemarin teman-teman ya. Breakoutnya kemarin gitu. Dan kemudian apa yang teman-teman lakukan ya kalau misalkan terjadi pattern seperti ini ya teman-teman lihat dulu nih supaya ini tips and trick aja ya supaya teman-teman tidak nggak kena yang namanya false breakout gitu ya. Jadi kan sering tuh kok kalau misalkan ada pattern seperti ini sering banget false breakout apa yang harus dilakukan. Teman-teman lihat dulu satu secara closing candle-nya. Teman-teman harus make sure bahwa closing candle-nya ini benar-benar bullish ya. Apa sih tandanya benar-benar bullish? Dia itu dekat dengan high. Gampangnya seperti itu. Jadi ibaratnya dia nggak ada weak ya, ibaratnya kayak shadow candle gitu ya, shadow candle yang di atas yang besar. Kurang lebih seperti itu. Yaitu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah volumenya. Ketika breakout dan closing, ya teman-teman harus cek bahwa volumenya itu harus berada di atas area rata-rata 20 harinya lah minimal. Ya, kalau teman-teman lihat kemarin, dia itu breakout ya. Ini ada garis biru dan dia sudah memang di atas rata-rata volume 20 hariannya. Gitu kan. Terus kemudian yang ketiga adalah aku biasa akan ngecek di bagian broker summary-nya nih. Bahwa ini benar nggak ada akumulasi atau enggak dari sisi pembelinya. Ibaratnya bayarnya itu lebih besar dibandingkan seller atau enggak. Jadi itu tips and trick aja ya. Tiga tips yang bisa teman-teman gunakan untuk menghindari yang namanya false breakout. Nah, kalau misalkan kayak gitu, apakah masih akan tetap terjadi kalau false breakout? Jawabannya tetap bisa. Karena ya kita nggak bisa menghilangkan risk 100% gitu ya dari market. Gitu. Tapi yang jelas setidaknya itu bisa membantu. Oke. Kita balik lagi ke contoh chart Jekon ya. Kemarin dia sudah breakout, volume cukup oke gitu ya. Tapi aku di sini belum cek ke bagian broker summary-nya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat target double bottom adalah sebesar bottomnya ya. Jadi kita tinggal info line aja gitu ya. Sorry, aku salah ambil ini ya info line. Nah, kita tinggal info line aja dari sini ke sini, terus kemudian kita copy ke area breakout-nya. Oke, pas banget dan memang hari ini juga tercapai. Ya, di sekitar area 170 kali 100 apa ya? ya 167 sampai 170 ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini memang ada resisten kecil juga. Jadi untuk beda ya, untuk yang PPA dan juga si Jcon ini. Kalau yang PPA, teman-teman lihat, itu adalah pattern inverted head and shoulders yang lebih besar. Ya, kalau untuk si Jcon, ya ini adalah pattern memang yang double bottom yang kecil. Jadi that's why range-nya juga kecil. Gitu. Jadi mostly memang kalau misalkan dia valid gitu ya breakout-nya, kemungkinan besar sih targetnya itu akan tercapai. Tapi baik lagi ya, tergantung juga kondisi market ya. Karena ketika IHSG lagi sideways gitu ya, saham-saham yang breakout juga gampang kempes lagi kayak gitu. Jadi memang teman-teman harus perhatikan juga money management ketika memang teman-teman ingin membeli sebuah saham. Betul, betul. Nah, kalau gitu kok, berdasarkan dari penjelasan Koko, berarti kita cuma ngelihat dari patternnya aja, tapi kita harus lihat dari candle-nya juga ya kok ya berarti ya. Yes, benar. Candle Kombinasi. Kalau gitu kok, gimana sih kok caranya entry buy saham di candlestick tuh yang bullish gitu loh? Gimana kita cara bacanya gitu? Oh, kita boleh beli nih, kayaknya candle-nya bagus nih. Oke. Kalau aku ya, tergantung nih teman-teman mau jadi seperti apa dulu. Kalau misalkan teman-teman adalah seorang swing trader, maka yang harus teman-teman make sure adalah closing candlestick-nya. Ya, yang tadi sudah aku cerita juga. Ada tipe, ya dua lah ya, karena broker summary kan nggak bisa dicek ketika market berjalan.
maka akan ada dua hal yang memang teman-teman bisa cek secara langsung ya, secara closing candle-nya. Satu, itu dia bullish ya, strong bullish, ibaratnya adalah closing candle-nya itu dekat dengan high ya, dan juga dia itu nggak ada shadow candle upper yang tinggi ya, itu yang teman-teman bisa cek. Terus kemudian yang kedua adalah secara breakout dia itu volumenya besar ya, jadi volumenya itu menandakan bahwa ibaratnya market ini benar-benar ingin untuk menaikkan harga saham tersebut lah, kurang lebih seperti itu ya. Ibaratnya kalau misalkan kita ngadu gitu ya, ada buyer, ada seller. Nah, ini yang buyer ini lebih gede nih, ibaratnya powernya dibandingkan seller. That's why itu bisa terlihat dari volumenya gitu. Nah, di sini aku juga ada contoh lagi nih. Ini ada beberapa contoh trading yang memang aku lakukan juga. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh chart ENRG ya. Nah, di sini teman-teman lihat nih, ini adalah contoh di tanggal 26 Oktober ya. Di sini adalah ada pattern symmetrical triangle ya, kalau nggak salah teman-teman namanya. Sama kurang lebih. Kalau teman-teman lihat ketika breakout di tanggal 26 Oktober, apa yang terjadi di sana? Ya, candlestick-nya strong bullish ya. Strong bullish candlestick-nya. Nggak ada Bullish wick ya, banget sih, ibaratnya. Nggak ada shadow, upper shadow yang nongol di sini. Ini benar-benar Jadi full breakout-nya. body ya candlenya Ya, ya. full body. Terus kemudian volumenya gimana? Ini juga breakout rata-rata 20 harian nih. Oke. Di bawah kalau teman-teman lihat. Terus teman-teman coba bisa cek broker summary ENRG di tanggal 26 Oktober itu juga masih akumulasi. Kalau aku nggak salah ingat, akumulator terbesarnya adalah PD dan juga MG. Ya, ketika ini terjadi, maka kecenderungannya adalah dia jarang sih untuk retest ke bawah sini. Ya, karena ini benar-benar strong bullish gitu ya. Paling ya mungkin ya sempat lagi koreksi 2 hari gitu ya. Cuma setidaknya nggak akan sampai di bawah area breakout yang di sini, ya, trendline atasnya. Koreksi 2 hari, terus kemudian dia lanjut naik ke target price-nya. Ini kalau teman-teman ukur gitu ya, berdasarkan panjang tiangnya ini nyentuh ke 400 memang. Dan ini memang sudah hit ke 400 dan sekarang ya statusnya di 400 dia membentuk double tops dan sekarang lagi koreksi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini ada Nah, contoh. kalau tadi kita bahas cara entry untuk candle yang oke. Nah, sekarang cara identifikasi candle yang rejection dan pola pembalikan arahnya gimana tuh kok? Nah, untuk hal tersebut teman-teman ya harus mengerti juga yang namanya candlestick ya. Pertama, balik lagi teman-teman, saranku adalah teman-teman identifikasi tren dulu. Ya, ini berarti kalau khusus pertanyaan ini, ya harus teman-teman identifikasi adalah ketika kapan nih dia mau reversalnya. Kurang lebih kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan reversal, gitu ya, misalkan dari downtrend menuju ke uptrend gitu ya, maka teman-teman harus cek yang namanya technical rebound kedua. Ya, technical rebound kedua adalah suatu momen di mana suatu saham tersebut itu berpotensi membentuk yang namanya double bottom. Oke, contohnya seperti ini contoh di Elsa ya, kalau teman-teman lihat sedikit gambaran aja ya. Itu adalah contoh di saham Elsa. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat gambarnya seperti ini ya, teman-teman lihat ini kawan awalnya terjadi penurunan yang cukup masif. Nah, terus kemudian di sini kan dia rebound. Ya, ini adalah rebound yang pertama. Oke. Next, yang kita cari adalah rebound yang keduanya. Jadi ketika di sini ya dia mulai ketahan. Oke, dia mulai ketahan di sini. Maka di sini ada potensi dia untuk membentuk double bottom. Gitu. Jadi konsepnya adalah dia tidak membentuk lower low. Jadi dia di sini kalau teman-teman gambar gitu ya. Ini tuh ya mulai naik loh. Ibaratnya gampangnya seperti ini ya teman-teman. Kekuatan buyer itu mulai lebih kuat dibandingkan seller. Ibaratnya seperti itu. Dan di sini sudah mulai ketahan. Dan yes ternyata ya dia mulai reversal. Jadi saranku adalah ya boleh aja sebenarnya teman-teman trading ketika momentum di sini. Ya, cuma tentunya lebih low risk ketika teman-teman entry-nya di sini. Ya karena teman-teman sudah tahu nih bahwa sebelumnya ini dia sudah ada ibaratnya udah ada bottom sebelumnya, ibaratnya udah ada level support sebelumnya. Ya, tapi ketika di sini ternyata mulai ada power ya, dan di sini di tanggal 20 Oktober di sini tuh ada candlestick yang cukup bullish di sini kan. Kalau teman-teman lihat ya itu tanda awal bahwa dia akan potensi untuk lanjut naik. Dan ini kalau teman-teman lihat naiknya gimana? Ya langsung hijau-hijau sampai 5 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman entry dengan buy on breakout ya memang masih tetap untung gitu ya. Misalkan teman-teman entry di double bottom di sini ya. Tetap untung gitu kan. Cuma memang akan lebih oke kalau misalkan teman-teman entry-nya ya di bawah dong. Gitu. Jadi ya aku lihat adalah memang ketika mulai
ada indikasi dia ngebentuk bottom keduanya. Gitu sih. Oke, kalau dari atas itu kan kita lihat dari bawah ya kok ya, berarti cara Yes. entry masuk dari bawah. Kalau kita mau jual, selain kita tahu lah ada resistance, ada batas Ah, TP. Nah, kita gimana cara ngelihat bahwa mungkin saham ini udah habis nih bensinnya nih, udah mau hmm, tanda-tanda pembalikan arah. oke. Hmm. Biasanya yang aku cek adalah satu volumenya sih. Jadi ketika volumenya itu udah mulai kecil-kecil, jadi ketika di atas gitu ya misalnya, dia secara candlestick oke mulai kecil-kecil gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah ketika harganya koreksi atau harganya merah, itu volumenya juga mulai lumayan gede di sana. Jadi ketika harga hijau, volumenya itu nggak terlalu gede, tapi ketika harganya merah, ternyata volumenya mulai gede. Itu udah tanda awal dia ada potensi untuk turun. Terus kemudian apalagi dari sisi target price pattern-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman cek, um, untuk beberapa pattern ya itu tentunya ada cara penentuan target price-nya. Kayak misalkan tadi untuk continuation, mostly itu menggunakan yang namanya panjang tiangnya ya. Jadi kita pakai panjang tiangnya untuk kita ukur target price-nya berapa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan itu kena gitu ya, plus di situ merupakan area resistance, kecenderungannya adalah biasa dia untuk koreksi dulu. Gitu sih. Jadi aku lihat adalah memang lebih ke arah price action-nya, pergerakan candlestick-nya, terus kemudian juga volumenya ya, dan apakah ada resisten atau enggak di dekat area sana. Oh gitu, oke. Terus kok berarti setelah kita ngeliat itu semua, baru kita bisa tentuin lah ya, maksudnya apakah saham ini masih bisa melanjutkan kenaikan atau dia malah berbalik, reversal kali ya kok ya. Yes, nah that's why kalau misalkan ada lebih ke arah conviction ya, jadi setiap orang itu pasti pengalamannya beda-beda. Ya aku juga punya feeling bahwa sometimes aku ada feeling bahwa saham itu mostly akan bisa lanjut naik, gitu ya. Ada feelingnya lah kayak gitu. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah ya kita adjust level stop loss-nya dari yang di bawah, ya. Itu namanya trading stop ya teman-teman. Misalkan teman-teman cek dulu teman-teman pasang level stop loss itu misalkan di 100 gitu ya, maka teman-teman tinggal adjust saja, teman-teman naikin level stop loss-nya ke level area resistance selanjutnya. Ya, gunanya apa ya? Gunanya kalau misalkan harganya memang amit-amit tidak berjalan sesuai dengan rencana, ya harganya turun, itu teman-teman tetap bungkus namanya profit, gitu kan? Tapi kalau misalkan harganya masih lanjut naik, gitu ya, maka teman-teman masih akan bisa untuk menambah keuntungan tentunya ya. Tapi di sisi lain memang saranku juga adalah ya kalau misalkan ini udah kena target price, jadi saranku adalah ya teman-teman TP dulu setengah, gitu ya. Sisanya teman-teman atur deh mau tetap hold dengan naikin level stop loss atau misalkan teman-teman mau TP full itu silahkan. Tapi yang penting adalah level stop loss-nya itu harus teman-teman adjust ya supaya kalau misalkan dia harganya nanti turun, ya udah teman-teman tetap untung juga anyway gitu. Oke, jadi biar aku simpulkan. Jadi kalau kita mau lihat bullish pattern ini, pertama kita harus perhatikan candlestick-nya, kita harus perhatikan volumenya, lalu juga kita nggak lupa ngelihat dari Broxham juga kita cek ya kok ya jadinya ya. Yes, Apakah yes, ini benar, confirm atau enggak gitu, dilihat dari buyer dan sellernya ya kok ya jadinya ya. benar, benar. Ya biasa Oke, aku cek dan sih di hari itu atau misalkan boxam 1 minggu terakhir itu juga bisa teman-teman cek. Jadi supaya tahu kondisinya terdekat tuh apa yang terjadi di saham tersebut. oke, terus berarti kok mengenai pertanyaan, ada berhubungan pertanyaan dengan Broxham nih. Kalau tadi kan Koko bilang kalau untuk time frame mungkin dicek weekly-nya, monthly-nya, itu juga korelasi yang sama dengan Broxham juga gak kok? Maksudnya kalau cek buat weekly, berarti Broxhamnya weekly juga gitu. Untuk boxam sendiri, aku biasa ngeceknya lebih ke arah ketika volumenya mulai meledak sih. Jadi ketika ada contoh ya, kayak misalkan NRG tadi gitu ya. Ketika dia breakout plus volumenya oke, biasa aku akan cek tuh. Dan itu akan menjadi titik ibaratnya lebih ke arah apa ya namanya ya? Titik kick off lah atau kick starting point lah kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika dia breakout dengan volume masif, tentunya di sana teman-teman bisa cek tuh berapa banyak ya dan siapa aja yang beli. Oke. Dan di sana gitu ya, itu teman-teman juga bisa bawa ke selanjutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman contoh cek Broxham dari ENRG, misalkan teman-teman tarik dari ketika volume breakout kemarin di tanggal 26 Oktober itu sebenarnya bisa. Gunanya apa ya? Gunanya supaya teman-teman tahu nih kira-kira ada nggak sih buyer yang memang posisinya itu lagi nyangkut di atas, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada kondisi seperti itu, ada potensi ya, baik lagi ada potensi teman-teman bahwa dia untuk naik ke atas kalau misalkan memang price action-nya mendukung.
Nah, jadi ada persis juga contohnya beberapa waktu lalu aku juga sempat trading di saham Arto. Ini kasusnya sama dengan yang tadi aku bilang. Teman-teman bisa cek deh. Di sini kalau teman-teman lihat ada pattern apa? Ini adalah contoh pattern ini ya. Double bottom ya. Kalau teman-teman lihat sempat membentuk double bottom dan di tanggal 11 November ini auto reject ke atas ya. Tapi kemudian dia mulai kempes lagi ya kalau teman-teman lihat. Nah, di tanggal 11 November teman-teman coba cek deh bagian broker summary-nya di tanggal 11 November teman-teman coba tarik aja hingga ke tanggal 23 November ya. Ini kalau nggak salah kemarin banget aku jadikan sebagai day trading ya. Jadi dari tanggal 11 November teman-teman tarik ke tanggal 23 November apa yang terjadi di sana adalah kalau nggak salah AZ aku lupa ya AZ atau LG gitu ya. Jadi dua broker itu dia punya barang atau di lumayan tinggi ya di sekitar 5.800 sampai 5.900 kalau nggak salah. Oke. Dan kalau teman-teman coba padu padankan gitu ya dengan technical analysis ya di sini merupakan area support ya. Ya di sini merupakan area support. Ya dan ini rejection kemarin. Oke. Jadi aku entry-nya kapan? Aku entry-nya adalah ketika closing ya pre-closing di tanggal 23 November. Jadi di sini udah ada kalau teman-teman lihat ini adalah contoh kombinasi ya candlestick ya. Ini sudah turun 2 hari terus kemudian di sini membentuk candlestick doji. Oke. Terus kemudian itu bertepatan juga dengan yang namanya area support kuatnya di sekitar area 5.100, oke. Dan kemudian secara broker summary kita tahu bahwa memang ada bandar yang memang itu nyangkut di area atas. That's why ini bisa dimanfaatkan juga sebagai momentum harian. Nah, TP-nya kapan ya? TP-nya besok teman-teman ya. Ketika memang di sini kalau teman-teman lihat high-nya, kalau nggak salah kemarin itu high-nya plus 3% langsung. Jadi langsung TP ketika opening gitu teman-teman. Ya lumayan bisa dipraktekkan juga lah ya. Kok cuan lagi ya kok ya. Iya. Oke, by the way teman-teman, aku mau disclaimer on dulu ya. Ini tidak ada ajakan menjual ataupun membeli saham. Ini semua berisi edukasi, informasi buat teman-teman semua. Jadi diharapkan dari IG Live ini teman-teman bisa dapat ilmu yang di-sharing sama Ko Nelson. Yes, benar banget. Oke. Ya meskipun market lagi susah ya, tapi ada aja yang memang bisa bikin cuan lah. Oh, tetap ada ya kok ya? Ada. Oke. Nah, sebelum aku lanjut ke satu pertanyaan terakhir nih, aku mau ingetin teman-teman, buat teman-teman yang mau dapat cuan coin senilai 300.000 untuk 3 orang, bisa screenshot IG Live ini, lalu post di story teman-teman. Jangan lupa juga tag cuan dan Koko cuan lagi. Oke, nah pertanyaan terakhir kok. Jadi tadi kita bahas saham yang mantul dari bawah ya. Nah, sekarang boleh gak kok kasih satu contoh saham yang setelah dia bullishnya selesai, dia turun. Jadi pengen ngeliat tanda-tanda terakhirnya. Contohnya tadi bener di energi sih ya. Oh ya energi. Nggak bisa dibilang selesai juga ya teman-temannya sebenarnya. Karena ini memang lagi menguji ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada pattern apa sih yang terjadi? Bentar ya, aku hapus dulu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini ada pattern apa sih yang di atas ini terjadi? Ini kurang lebih adalah contoh head and shoulders ya. Potensi. Baik lagi ini potensi ya teman-teman. Ini adalah left-nya, ini head-nya. Nah, ini head shoulders-nya nih. Ya, on the way. Ya, ini akan menjadi valid kalau misalkan harganya ini terbreakdown. Oke, dari batas akhir mungkin lebih ke arah 320 ya, kalau teman-teman lihat ya. Nah, jadi ini adalah contohnya. Jadi yang terjadi adalah teman-teman lihat ini tren besarnya ya. Dari sekitar 140 dia udah rally ya. Terus kemudian dia di sini membentuk pattern yang namanya symmetrical triangle. Oke. Terbreakout tanggal 26 Oktober kemarin kalau nggak salah. Ya, tanggal 26 Oktober dia breakout, terus kemudian dia hit target price di 400. Jadi kalau misalkan teman-teman ukur, ini aku juga sempat ukur juga pas banget di 400 ya. Ketika dia jentuh 400 dia kempes. Nah, di 400 ini apa yang terjadi ya? Ketika dia harganya merah gitu ya, ini volumenya kencang kalau teman-teman coba lihat. Oke, dan kemudian dia sempat breakdown. Oke, dia kempes gitu ya. Dan kemudian sekarang ini dia berpotensi untuk memvalidkan shoulders yang kanan. Gitu. Jadi ini ada potensi bahwa dia kalau misalkan yang terjadi minggu depan adalah dia seperti ini, ya maka akan ada potensi dia untuk turun dulu ke bawah. Gitu ya. Target penurunan di mana ya teman-teman tinggal ukur aja pakai info line dari head-nya.
Kita copy ke bawah, maka kurang lebih ya bisa nyentuh ya berdasarkan target price-nya di 240-an, 240-an lah kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah dia gagal gitu ya, ibaratnya nih dari yang candlestick seperti ini, ibaratnya besok tiba-tiba dia membentuk candlestick bullish yang seperti ini, ya otomatis ya lebih aman lah. Ya ibaratnya dia Hmm. enggak ada tanda-tanda bahwa dia akan mau turun lagi ke bawah. Jadi kemungkinan besar dia akan sideways dulu di atas gitu sih. Itu adalah Oke, contohnya. oke. Iya, itu dia udah tri Black Crow ya kok ya? Udah TBC Yes. ya dia ya. Antara dia sembuh atau dia Iya, dan di sini kalau dilihat juga ya ada kurang lebih ada rising wedge kecil ya. Kalau Ah, ah, teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini terbreakdown kan. Ini kurang lebih ada rising wedge kecil lah di sini. Ya. hmm. Jadi dia sudah turun Iya, lumayan gede, di sini ada rising wedge, di sini terbreakdown ya tinggal kita lihat minggu depan seperti apa nih. Ibaratnya ya jadi minggu penentuan lah untuk si oke, NRG ini sendiri. Dan ketika dia merah juga volumenya udah mulai gede-gede tuh. Ya, oke. ketika dia merah volumenya mulai gede-gede. Nonton bisa watch. Iya, TBC banget ya dia ya 3 hari. Iya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Thank you banget nih, Kak Nelson, udah sharing-sharing eh, ilmunya malam ini Yes. mengenai bullish pattern. Mungkin nanti kita nextnya boleh kita join live lagi ya, kok ya, buat kita Boleh banget, belajar-belajar boleh yang banget. lain lagi ya. Oke, oke. Thank you banget nih buat besti-besti cuan yang udah pada join Ajila kita. Sekali lagi, jangan lupa buat ikut giveaway-nya ya, yang cuan koin 300K itu. Jangan lupa juga follow cuan sama Koko cuan lagi. Oke, thank you banget ya Koko ya. Biar Thank sehat you, Mas selalu, cuan Agung. selalu. Amin. Oke, thank you ya teman-teman semua. Bye, Thank Kok. you. Thank you, Kak. Thank you teman-teman semuanya. Semoga cuan ya minggu depan. Ya, amin. Thank you.